sehat walafiat. Apa kabarnya hari ini semuanya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Mulai. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum mulai pelajaran, Umi akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba diperhatikan di papan tulis sebagai berikut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 2. Membedakan antara zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. 3. Dapat menyebutkan orang-orang yang menerima zakat. 4. Dapat menjelaskan harta yang wajib dizakati. 5. Dapat menyebutkan hikmah berbagi. Yang keenam, dapat mempraktekkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, coba buka bukumu halaman 79. Silakan. Materi hari ini yaitu bab 4.
yaitu hidup lapang dengan berbagi. Sudah ketemu bukunya? Halaman 79. Sebelum mulai pelajaran, Bu Umi bertanya lebih dahulu. Rukun Islam ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Zakat rukun Islam yang keberapa? Itu materi yang pertama. Materi yang kedua, pernah berinfak? Pernah bersedekah? Pernah mendapat hadiah? Alhamdulillah, materi hari ini yaitu tentang berbagi. Yang pertama tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Coba kamu perhatikan di papan tulis. Yang pertama yaitu tentang zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka yuzaki taskiatan, yang artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedang tujuan mengeluarkan zakat yaitu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Sudah jelas tentang tujuan zakat? Selanjutnya macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2. Ada berapa? 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat apa? Fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Apa? Mustahik. Sedang orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Sudah jelas? Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam zakat. Tadi sudah dijelaskan dulu, ada 2. Yang pertama zakat fitrah, 2 zakat. Pernah membayar zakat fitrah? Kapan? Pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Apa yang disebut zakat fitrah? Fitrah itu artinya bersih, artinya suci. Sedangkan zakat fitrah adalah pemberian makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok, tidak boleh yang lain. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Berapa jumlahnya ketika kamu membayar zakat? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Pernah ya membayar zakat fitrah? Nah, sudah jelas. Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta sehari semalam di bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari. Jadi di akhir bulan Ramadan ketika mempunyai kelebihan harta wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, orang duwe jadi tidak, misalnya tidak punya apa-apa menjelang hari raya Idul Fitri, tidak punya beras, tidak punya jagung, tidak punya uang, boleh tidak membayar zakat fitrah. Kapan waktunya membayar zakat fitrah? Yaitu pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Tetapi boleh dibayarkan selama bulan Ramadan. Hukumnya sunnah. Sudah jelas tentang zakat fitrah? Ada yang tanya mungkin? Kita lanjutkan dengan zakat mal.
Zakat mal itu adalah zakat harta benda, apa? Zakat harta benda, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Jadi tidak semua harta wajib dizakati, tetapi ada syarat dan rukunnya. Apa itu? Yaitu yang pertama, pemilik harta ini harus orang Islam, balik dan berakal. Yang kedua, hartanya milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan milik tetangga, bukan milik teman, tapi miliknya sendiri. Syarat yang ketiga, hartanya mempunyai potensi berkembang. Berkembang ini artinya bertambah banyak. Syarat selanjutnya sudah mencapai nisab. Nisab itu ukuran zakat yang paling rendah, yang paling kecil. Yang kelima yaitu mencapai haul atau 1 tahun. Itu adalah syarat untuk mengeluarkan zakat mal. Sudah jelas ya? Syarat-syaratnya. Jadi ini kalau tidak memenuhi syarat tadi, tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Misalnya belum mencapai 1 nisab, ya tidak wajib, ya. Yang selanjutnya yaitu harta apa saja yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu harta pertanian, hasil pertanian. Jadi berpanen, panen pari, panen beli, panen jagung dizakati. Yang kedua hasil perdagangan. Kemudian sampai jadi bakul pedagang, ya harus dizakati setiap tahun. Yang ketiga hasil perikanan, misalnya ngingu lele, ngingu bandeng, ngingu udang, ini tiap tahun ya wajib dizakati. Selanjutnya harta peternakan, misalnya ternak ayam, ternak bebek, itu juga harus dizakati. Selanjutnya emas dan perak. Ingatkan surga banyak harta, banyak emas, banyak perak. Nah ini nanti ditimbang harus memenuhi 1 nisab, memenuhi 1 tahun, harus mengeluarkan zakat mal. Selanjutnya harta temuan. Harta temuan itu biasanya ya di daerah-daerah peninggalan kerajaan. Ini banyak barang-barang kuno, banyak-banyak peninggalan emas yang terpendam di dalam tanah. Nah, bila menemukan, ini wajib membayar zakat. Selanjutnya yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi. Misalnya pegawai kantor, ini juga harus membayar zakat mal setiap tahun. Sudah jelas apa saja harta yang wajib dizakati? Yang pertama hasil peternakan, 2 hasil pertanian, 3 hasil perikanan, 4 hasil peternakan, 5 emas dan perak, 6 hasil temuan, 7 zakat penghasilan atau profesi. Sudah jelas tentang berbagi yang pertama, zakat. Selanjutnya yaitu orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja? Yaitu sudah dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya orang itu sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, atau mungkin orang itu sakit. Nah itu termasuk fakir. Yang kedua miskin. Orang miskin yaitu orang yang bekerja
bekerja, punya harta, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang berhak menerima zakat yang ketiga yaitu amil. Amil ini pengelola zakat. Siapa yang mau berzakat boleh dikumpulkan ke amil zakat, ya, atau basis biasanya. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk agama Islam. Yang kelima rikob. Rikob itu orang yang memerdekakan budak. Insya Allah kalau sekarang dan tidak ada ya orang yang rikob. Selanjutnya gorem. Gorem ini orang yang banyak hutang. Hutangnya di mana-mana sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Ini boleh menerima zakat. Selanjutnya yaitu sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dia hanya ingin mengharap ridho Allah. Contohnya Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru ngaji itu adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Banyak lagi, misalnya orang yang berjuang, berjihad, memerangi orang kafir, itu juga sabilillah. Yang ke-8 yaitu ibnu sabil, orang yang kehabisan harta di perjalanan, misalnya dirampok, uangnya hilang, ya, itu juga boleh menerima zakat. Tadi sudah dijelaskan Bu Umi, yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Coba Wahyu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah hafal semua? Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan berbagi yang kedua. Selanjutnya yaitu berbagi yang kedua yaitu infak. Apa? Infak. Pernah berinfak? Nah, apa itu infak? Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya mengeluarkan nafkah. Sedangkan menurut bahasa, infak adalah mengeluarkan harta benda secara sukarela setiap kali memperoleh rezeki. Misalnya kamu dapat arisan atau dapat sesuatu, maka kamu boleh berinfak. Dan infak ini tidak dibatasi jumlahnya, boleh diberikan kepada siapa saja, boleh kepada saudara, boleh kepada anak yatim, boleh kepada fakir dan miskin. Selanjutnya yaitu berbagi yang ketiga. Berbagi yang ketiga adalah sedekah. Apa? Sedekah. Pernah bersedekah? Sedekah itu berasal dari kata sodaqah yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, semata hanya mengharap ridho Allah. Jadi lillahi ta'ala. Sedekah itu lebih luas lagi, boleh dengan materi dan non materi. Contohnya sedekah bisa berupa uang, tenaga, pikiran, senyum yang tulus. Bila punya uang, bersedekah dengan uang. Bila punya harta, bersedekah dengan harta. Bila punya pikiran yang bagus, ide-ide yang bagus, boleh bersedekah dengan pikiran. Juga boleh dengan senyum yang tulus. Misalnya bertemu Bu Umi, tersenyum, bertemu teman, tersenyum. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang ramah, suka tersenyum, suka bersedekah. Kita lanjutkan dengan berbagi yang keempat, yaitu hadiah.
Pernah dapat hadiah? Nah. Suka hadiah? Nah, hadiahnya apa? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan atau memberi penghargaan. Misalnya dapat hadiah piala, dapat hadiah buku, dapat hadiah tas, dapat hadiah sepatu. Ini adalah merupakan penghargaan, kebanggaan. Sudah jelas? Tentang materi hari ini ada 4 berbagi. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat hadiah. Dari semua berbagi ini apa hikmahnya? Nih, coba kamu perhatikan hikmah berbagi. Yang pertama dapat melipat gandakan rezeki. Allah akan melipat gandakan rezeki kepada kita apabila kita mau berbagi. Yang kedua dapat menghapus sifat kikir. Aku menjadi orang yang tidak kikir, tidak pelit. Selanjutnya dapat memanjangkan umur. Suka umur panjang? Rajin berbagi. Yang keempat dapat membersihkan harta kita harus dibersihkan karena di antara harta kita ini ada milik atau hak orang lain yang harus diberikan, harus dibersihkan. Yang kelima yaitu menolak musibah. Ingin selamat? Rajin berbagi. Selanjutnya dicintai Allah dan manusia. Suka dicintai Allah? Barang siapa yang mencintai Allah, Allah akan memberikan apa yang kamu minta. Selanjutnya dapat membantu orang yang lemah. Sudah jelas tentang makna hikmah berbagi? Sudah jelas untuk materi hari ini? Sudah jelas tentang makna berbagi? Ada yang bertanya? Kita lanjutkan dengan evaluasi. Yang sudah silakan diberi nama dan nomor absen, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Setelah selesai silakan berkemas kemudian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.